Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran kaligrafi atau menulis dengan baik, ya. Mari kita mulai saja pengajian ini dengan baca Ummul Kitab. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para sekalian, untuk kali ini yang kita gunakan yaitu adalah kaligrafi dengan jenis khot naskhi, ya. Khot naskhi itu khot atau jenis tulisan yang sering digunakan untuk menulis teks-teks keilmuan atau naskah keilmuan dan lain sebagainya yang sifatnya mudah dibaca, ya. Jadi ciri-ciri khot naskhi itu adalah hurufnya senantiasa ada harokatnya, harokatnya. Berbeda dengan khot yang lainnya, tidak terlalu dipentingkan harokat. Yang penting hurufnya itu ada. Nah, sementara khot naskhi yang jenis kita akan pelajari ini yaitu tulisan yang katakan harus ada harokatnya, tentunya dengan kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh para ahlinya. Baik para sekalian, ini kita akan melatih tangan kita. Tulisan untuk khot naskhi ini kita latih untuk menulis surat An-Nasr, ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, baik, kita tulis di papan tulis. Sebelum tulis papan tulis, baiknya kita membuat garis terlebih dahulu, ya. Membuat garis itu penting. Kenapa? Kalau kita nggak menggarisnya, nanti biasanya nulisnya gimana? Naik ke atas, atau malah turun ke bawah, atau enggak rata, tidak rata, ya. Jadi kalau kita nulis di papan tulis untuk kaligrafi atau di kertas masing-masing, baiknya diberikan garis terlebih dahulu, biar enggak mencong-mencong, kecuali bukunya sudah ada garisnya masing-masing, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan nulis surat An-Nasr. Berhentilah sejenak, tarik nafas yang dalam, rasakanlah karunia waktu yang masih diberikan. Di sela-sela bising dan sunyimu, berfikirlah kembali akan banyaknya kenikmatan. Bersyukurlah padanya karena Allah
Berhentilah sejenak, tarik nafas yang dalam. Rasakanlah karunia waktu yang masih diberikan. Di sela-sela bising dan sunyimu, ingat-ingatlah rasa-rasa segala kenikmatan. Hei, puji-pujilah, syukur-syukurlah hanya pada Allah. Tak akan pernah cukup waktu untukmu menghitung segala karunia padamu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ingat-ingatlah rasa-rasalah segala. Ada yang sudah selesai? Jadi tulisan yang kita akan gunakan ini standarnya mengikuti mushaf standar Indonesia. Kalau kita mengikuti standar mushaf Timur Tengah, katakan cetakan Madinah, maka hurufnya biasanya ada perbedaan. Karena perbedaan rosem. Rosem itu bentuk tulisan. Tapi karena kita menggunakan bentuk mengikuti standar Indonesia, mushaf standar Indonesia, maka bentuknya seperti ini. Nanti bisa dibedakan antara Quran yang cetakan katakan Indonesia dengan Quran cetakan dari Timur Tengah atau Madinah Munawwaroh, ya. Ada perbedaan karena itu berkaitan dengan rosem alias bentuk tulisannya. Apakah itu bermasalah? Ya, menurut ulama ya tidak apa-apa karena semuanya ada landasannya. Ada landasannya, ya. Ada yang sudah? Boleh maju ke depan. Oh, ini belum selesai ini. Ini belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Ya, nanti dilengkapi lagi. Ini afwaja, di sini tambah alif ya. Kita menggunakan rosem Indonesia, rosem mushaf Indonesia. Jadi afwaja. Jadi kalian semua ikutin sini ya. Kalau dalam Qur'annya ada afwajanya pakai alif yang berdiri atau harokat yang berdiri, nah kita ikut yang sini, afwaja. Ya, beda nggak sama situ? Ada perbedaan nggak? Hah? Nah ya, jadi ini dilengkapi lagi ya. Masih banyak kekurangan-kurangan ya. Nanya di sini taruh sini, nanya taruh sini kalau nggak muat. Ya. Oke. Nah, di sini untuk penulisan khot nasi harus dilengkapi tanda bacanya. Berarti harokatnya dilengkapi. Nah, ini bismillahnya belum ada harokatnya ini. Nah, dilengkapi ini. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan. Nah, ini belum ada harokatnya. Hamzah belum ada harokatnya. Wa ra'aitan nas.
Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah di sini kalau sekali lagi cetakan Timur Tengah dengan cetakan mushaf standar Indonesia berbeda, ada perbedaan. Kita menggunakan standar Indonesia saja. Jadi afwaja, sini wawunya ada alifnya. Dalam cetakan lain wawunya sini dengan harokat fathah berdiri, ya, beda. Ini afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah ini bagus, ada tandanya, tanda waqaf. Innahu kana tawwaba. Oke. Ya, dilengkapi lagi sini. Dan juga ini bismillahnya dikasih tanda harokat, ya. Ya. Alhamdulillah para sekalian, kita sudah latihan menulis dari surat An-Nasr, ya. Ini surat yang lumayan pendek. Nanti dari sini kita berlatih terus bagaimana cara menulis satu persatu huruf-hurufnya, ya. Dalam pembukaan ini kita nulis surat An-Nasr, nanti insya Allah kita perbaiki semua tulisannya dan dipersiapkan peralatan-peralatan agar minggu pertemuan mendatang kita sudah siap semuanya. Baik, kita tutup saja pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.